ketemu mengucapkan salam. Kalau diundang makan harus apa? Kalau diundang makan harus apa, Bu? Nah, ini udah paling kenceng jawabannya. Ya, karena udah pada senang kalau yang satu ini. Kalau dia minta nasihat harus kasih nasihat secara ikhlas, ya Bu ya. Kalau nasihatin jangan dijedotin. Dimintai masukan tentang soal masalah bisnis, dinasihatin secara enggak benar. Kalau bersin mengucapkan alhamdulillah kita harus doakan yarhamkallah. Kalau perempuan yarhamkillah. Yang sudah didoakan lagi membalas yahdikumullah. Dan kalau sakit ditengok. Nah, kalau mati diantri ke kuburan. Itu haknya. Terus hak-hak lain kalau tidak boleh menawar tawaran saudaranya, tidak boleh melamar lamaran saudaranya. Intinya ada hak gini ya, saya ingin sampaikan. Ada hak harta. Harta kita ini ada hak untuk saudara kita. Dan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang rendah yaitu harta kita berikan kepada saudara kita layaknya pembantu atau budak. Yaitu kita kasih bekas-bekas saja. Yang kedua tingkatan middle ini yang sedang yaitu apa? Kita berikan yang senang buat saya, yang masih enak buat saya kita kasihkan ke teman saya. Itu tengahnya. Dan yang paling tertinggi kita ngalah untuk saudara kita padahal kita butuh. Ini subhanallah namanya dalam Islam itu al-isar. Ya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Terus kemudian hak lisan, Bu. Hak lisan untuk diam, tidak membicarakan aib dia, tidak membongkar rahasia dia, tidak mencemarkan nama baik dia. Ini hak lisan untuk diam. Diam dari apa? Diam untuk tidak membicarakan aib saudara kita, diam untuk tidak membongkar rahasia teman kita, dan diam untuk tidak mencela, mengutuk, mencerca, dan menghina dia. Terus hak untuk bicara. Bicara apa? Menyebut nama yang paling terbaiknya, memuji kebaikannya, menuturkan keberhasilannya, dan membela dia ketika dia dijelek-jelekkannya. Loh itu. Dan menasihatinya ketika dia sedang menyimpang dan dia sedang tersesat. Itu hak kita kepada untuk saudara kita. Ya. Jadi ketika sekarang bicaralah untuk muji dia. Panggil nama yang paling baik. Kebaikannya sebutkan, ceritakan kepada orang lain. Kalau ada majelis menjelek-jelekkan dia bela. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi, Masya Allah, kita sampaikan berbagai macam kelebihan, ya, keberhasilan kepada orang lain pada saat dia membutuhkan, umpamanya dia mau butuh kerja. Jelasin dia itu orang baik. Mau menikah, jelasin orang baik. Jangan sekarang ini karena persaingan baik dijelek-jelekin gitu loh, ya. Itu. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim itu, Bu, orang muslim lainnya selamat dari lisan sama tangannya. Kenapa? Karena surga neraka itu banyak ditentukan oleh lisan sama tangan. Ibadah mana lisan sama tangan tidak berperan. Maksiat mana juga lisan sama tangan juga tidak berperan. Dengan demikian diperhatikan itu. Dan senang bertemu dengan teman sesama muslim. Konsekuensi barok terhadap musuh Allah. Membenci kesyirikan dan kekufuran. Itu konsekuensinya. Tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ya, pelindung, pembela. Nomor 3, meninggalkan negara kafir. Tidak tinggal di negeri mereka. Tidak menambah kekuatan dan jumlah mereka. Ini konsekuensi. Ini alhamdulillah ibu sekarang mendapatkan pilihan di sini, subhanallah ya. Ini sudah alhamdulillah tenang, mayoritas muslim ya. Dan kehidupan subhanallah di sini enggak ada macet ya. Keluar enak, ke mall 10 menit. Balik lagi 5 menit.
Sampai mungkin kalau mau bolak-balik ke mall 5 kali sehari bisa. Lah kalau di Jakarta Bu, Masya Allah ya, dijamin 2 kali aja udah. Berangkat pagi, pulang isya. Itu 2 kali. Kadang-kadang Masya Allah kita ngaji itu kadang banyak di jalannya daripada ngajinya. Ngaji kuliah zuhur itu kan cuman 1 jam paling banter atau 45 menit. Berangkatnya 2,5 jam, pulangnya 2,5 jam. Mantep kan? Bro, syukurin. Nikmat itu kadang-kadang gak berasa kalau kita tidak mendapatkan ujian sepadannya. Nikmat mata gak berasa kalau mata kita belum hilang. Kita merasakan nikmat kaki itu betul-betul setelah kaki kita lepas, begitu juga nikmat-nikmat yang lainnya, gitu ya. Dan syukur itu ada 2, syukur lisan, syukur hati, syukur ini. Tindakan. Tidak menyerupai mereka. Nah ini penting Bu. Man tashabbaha biqaumin. Nah, menyerupai orang kafir yang dilarang itu ada 4. 1, menyerupai dalam akidahnya, ya. Akidahnya dan ibadahnya. Kita tidak boleh hormat sambil membungkuk karena menyerupai non-muslim. Kita juga tidak boleh tepuk-tepuk karena menyerupai ibadahnya orang musyrik, ya. Kita juga tidak boleh salam haleluya, itu ya, karena itu menyerupai non-muslim. Kita tidak boleh ulang tahun, happy birthday to you, happy birthday to you. Rawahu Muslim, ada Bu? Atau Rawahul Bukhari? Enggak ada. Nah kalau memang begitu gaweannya mereka, kita itu tambah umur, tambah kurang, kok tambah senang. Tambah kurang, semakin tambah dekat sama kuburan. Harusnya sedih, kok tepuk-tepuk. Itu. Dekat sama kuburan tepuk-tepuk itu kalau nggak orang lupa diri nggak ada. Tidak mendukung orang kufar, tidak memuji mereka, tidak menyanjung mereka, tidak menyebarkan kelebihan mereka. Ini juga. Yang keenam, wajib meninggalkan mereka, tidak bermajlis bersama mereka. Ketujuh, tidak mengikuti upacara hari besar perayaan-perayaan mereka. Natal, mengucapkan selamat, ikut bergabung sama mereka dan yang lainnya. Itu enggak ada, karena selamat itu artinya dia mendapatkan keselamatan. Padahal kita sudah yakin, inna dina indallahil Islam, tidak ada agama yang hak kecuali di sisi Allah itu Islam. Tidak mendoakan mereka, makanya mendoakan meminta ampun itu haram. Jangankan sama orang kafir biasa. Rasul aja dilarang memintakan ampun nama orang tuanya. Nabi Ibrahim dilarang meminta ampun nama orang tuanya. Itu, ya. Tidak bersikap menjilat, basa-basi, bersandiwara, berayu mereka. Ya. Oh tadi tentang masalah tasabuh yang tidak boleh. Yang kedua, tasabuh ibadah dan akidah. Yang kedua, adat istiadat. Itu ya, nggak boleh. Kemudian yang ketiganya adalah perayaan. Nah, yang keempatnya adalah pakaian. Kita tidak boleh berpakaian menyerupai mereka. Kita tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan mereka. Dan kita juga tidak boleh mengikuti tradisi kebiasaan mereka. Ya kalau akidah jelas ya, pernyataan Allah di mana-mana itu mirip. Tuhannya banyak berarti. Dan kalau orang itu Tuhannya ditanya Allah di mana-mana, kalau berdoa gimana Bu? Kalau sekarang saya tanya, kalau orang berdoa itu mengangkat tangan ke arah mana Bu? Ke atas langit. Ngapain ke atas langit? Tidak begini. Dunia. Karena mungkin saja di sono, di depan, di bawah. Tapi kenapa kita ke atas? Karena memang yang kita minta itu di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hatta orang yang punya akidah Allah itu di mana-mana, tetap kalau doa ke atas. Itu menunjukkan bahwa secara alami fitrah mengakui bahwa Allah itu di atas. Nah, yang mengatakan Allah di mana-mana itu Tuhannya orang Kristen kalah tuh. Kalau kita di mana-mana berarti Masya Allah di rumah ada Tuhan, ini ada Tuhan. Banyak banget.
Nah itu. Tidak berhakim kepada hukum Allah, tidak bertemu, tidak boleh memulai dengan memberi salam. Nah ini, Rasulullah mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kau memulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Fa idza laqitum ahadahum bitariqin fattar miladiyatihi. Kalau kamu kepapasan di jalan, maka kamu jangan mengalah, ya. Dengan demikian, kita kalau sekarang ketemu berpapasan dengan orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, jangan mengucapkan salam. Tapi kalau dia mengucapkan salam, kita lihat. Kalau mengucapkan salam jelek, kita jawab wa'alaikum. Tapi kalau mengucapkan salam yang baik, assalamualaikum, kita jawab juga wa'alaikumussalam. Normal. Ini hal-hal yang terkait dengan al-wala'u wal-bara'. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita ingin sampaikan tentang masalah al-wala' wal-bara'. Nah, saya ingin akhiri dengan udah habis ya? Kurang lebih 15 menit katanya. Oh, kurang 10 menit lagi. Oke. Iya, saya kira udah lebih. Senang saya. Itu. 2 jam, Masya Allah. Kelengar saya nggak bisa pulang nanti. Itu. Oke, ibu-ibu sekalian, sekarang saya ingin sampaikan tentang masalah sikap keseharian kita. Ibu-ibu, di dalam hidup ini memang kita menghadapi fakta ya. Di sekolahan anak kita, di perusahaan suami kita, atau di RT-an, RW-an, lingkungan kita, macam manusia berbeda-beda. Maka di sini kita harus betul-betul hati-hati. Yang paling utama dan yang paling pertama kata Rasulullah, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahu. Orang mukmin yang mau bercampur dengan orang-orang lain, bermasyarakat maksudnya, dan sabar atas gangguannya itu lebih baik daripada yang gak mau nyampur, gak mau sabar. Dan pada pertemuan lalu yang di KBRI kita telah jelaskan gangguan itu ada 2. Gangguan keduniaan, ada gangguan keagamaan. Gangguan keduniaan contoh, mungkin kita dihina karena keislaman kita. Atau mungkin kita minder karena mungkin mereka lebih kaya. Atau dia mulutnya Masya Allah. Dengan berbagai macam konsekuensi gangguan ini kita tetap bermasyarakat. Atau gangguan keagamaan ya. Beda prinsip, beda keyakinan. Hal-hal yang kaitannya dengan prinsip agama dia sangat longgar. Bahkan dia tidak berhijab dan yang lainnya. Kita sabar. Tetapi intinya khudil af, ini prinsip yang telah diberikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 bisa dilihat. Sikap kita ketika bermasyarakat. Khudil af, sama orang yang jelek itu pertama maafkan, jangan diladenin berarti. Kemudian yang kedua wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan. Nah itu. Nah, kalau ibu nggak kuat alias malah terpengaruh, malah lebih hancur, maka solusi yang terakhir dalam ayat tersebut, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Bukan dalam rangka memutuskan silaturahmi, tapi di dalam rangka kita untuk menjaga diri agar kita tidak lebih hancur dan rusak. Itu ya. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, tentang masalah sikap kita kepada keluarga. Terdekat mungkin suami kita masih belum soleh banget. Soleh mah sudah namanya. Ya, udah alhamdulillah nama suami saya itu bagus Pak, soleh. Tapi kelakuannya toleh. Nah, itu kan gitu. Oke. Kalau memang masih belum mengembirakan dan menyenangkan, kita sambil berusaha, berdakwah, berdoa, dan terus melakukan PDKT, yaitu pendekatan yang baik. Tanpa menggurui, komunikatif, yang enak. Nah, syukur-syukur ada semacam buku-buku, kaset, CD,
yang bisa kita perdengarkan. Insya Allah dengan kesabaran kita dan ketulusan kita menunjukkan insya Allah lambat laun yang keras, maka kena air terus menerus akan lambat laun lembut dan lambat laun akan mengalami perubahan insya Allah. Nah kemudian yang ketiga, sama keluarga, baik keluarga kita sama keluarga suami. Yakinlah kita semua termasuk saya, keluarga kita masih keluarga ya nano Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam ya, dengan latar belakang kejahilan dia, kadang-kadang hidup di perkampungan yang sudah jarang kajian, kehidupan materialistis sudah menggelayuti mereka, membuat mereka semakin kehilangan sosok kepribadian dan keislaman dia. Maka di sini sikap kita juga jangan sampai frontal, jangan sampai kita antipati, apalagi musuhi. Bahkan yang ngerti, yang sehat, yang kata orang waras, jangan ikut-ikutan sama yang nggak waras, alias yang sabar. Ya, kita tetap bersama mereka, tetapi kita prinsipnya beda. Ya, campur sama mereka dalam rangka untuk dakwah, bukan dalam rangka untuk kita itu terpengaruh. Silahkan sama saudara, tetap kita perbaiki. Sebelum kita dulu ngaji ngerti, setelah ngerti sama. Bahkan sekarang plus kedekatan kita di dalam rangka kebaikan. Kedekatan kita dalam rangka untuk menunjukkan minimal ajarin tentang wudhu yang benar, sholat yang benar, pentingnya jilbaban bagi yang perempuan, laki-lakinya Masya Allah diarahkan kepada hal-hal yang baik. Mungkin di antara mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang kaitannya kadang-kadang dengan tradisi, atau mungkin kemaksiatan, mabuk, selingkuh, dan yang lainnya. Ini juga kita harus rajin-rajin mendekatinya, memberikan suatu masukan-masukan keagamaan. Apalagi saya yakin ibu yang berjauhan seperti ini, sesekali ketemu, itu ada rasa hormat, ada wibawa, manfaatkan gitu loh. Masya Allah, ketemu jarang-jarang, ya. Kita kasih cerita-cerita awal. Nah, cara masuk ke orang awam itu juga begitu. Pelan-pelan ngomong umum dulu. Nanya tentang kabar, kondisi dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Nah, baru ngobrol sedikit-sedikit. Gak usah terlalu detail aja. Agama. Sentilan, ya masalah kaitannya dengan sholat. Pak, kenapa gak ke masjid? Masya Allah, masjidnya itu kalau dimakmurkan kan rame, enak. Jadi akhirnya subhanallah terdorong. Apalagi diaktifkan juga suaminya untuk saling mendekati. Yaitu berperan memberikan suatu dakwah. Karena silaturahmi dengan dakwah itu lebih jauh hebat dan lebih manfaat daripada silaturahmi dengan materi. Walaupun kata Rasulullah, sedekahun, sedekah yang diberikan kepada famili itu dua unsur, sedekahun wasilatun, sedekah dan ada unsur silaturahmi. Tapi dengan dakwah lebih hebat lagi. Ya, itu. Nah, sekarang kaitannya dengan masyarakat secara umum. Di mana saja kita tinggal. Bahwa kita harus realistis dulu, jangan idealis. Artinya, terima realita di lingkungan kita, bahwa lingkungan kita memang adanya seperti ini. Kita jangan menuntut yang idealis dalam konteks masyarakat ini harus seperti saya semua. Tidak. Apalagi peran dakwah kita minim. Menginginkan mereka seperti kita, ya sulit. Bagi kita yang paling penting adalah menyampaikan. Dan tolong diperhatikan ibu-ibu sekalian. Kita sudah diberikan pahala oleh Allah hanya sekedar menyampaikan dakwah. Walaupun orang yang kita dakwai gak ikut. Contoh saja, Nabi Ibrahim dikasih pahala besar tuh oleh Allah. Walaupun bapaknya gak mau masuk Islam. Namrud gak mau masuk Islam. Nabi Nuh juga dikasih pahala Allah besar. Walaupun anaknya gak masuk Islam. Walaupun istrinya sendiri gak masuk Islam. Begitu juga Nabi Lut. Dan subhanallah kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah diberikan oleh Allah penghargaan yang begitu hebat. Ya. Coba bayangkan dakwah 950 tahun. Allah kasihkan berbagai macam
ujian. Pengikutnya tahu nggak Bu? Berapa? Hanya 80 orang. Coba. Hanya 80 orang pengikutnya. 950 tahun. Kalau ibu ngaji seumur itu, lumutan kan? Tapi sabarnya Nabi Ibrahim coba mengajak kaumnya dengan lemah lembut. Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Saya katakan, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, saya katakan beristighfarlah kalian, maka Allah itu Maha Pengampun, Ghaffar. Yang nanti akibat dari istighfar tobat itu yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan deras. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah kasihkan harta melimpah ruah, anak banyak dan soleh dan barokah. Sungai mengalir dan kebun-kebun juga menumbuhkan suatu hasil yang sangat bagus. Ini menunjukkan Bu, istighfar itu memberikan faedah. Di antara faedah adalah sebagai kunci rezeki kita. Maka pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri, wahai imam, saya sudah nikah lama gak punya anak, beristighfarlah. Yang satu lagi, wahai imam, saya itu hidup saya selalu dirundung konflik dan ketegangan rumah tangga saya, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya itu selalu jatuh miskin dan hidup selalu dirundung kebangkrutan, perbanyaklah istighfar. Ada orang sampingnya mengatakan, wahai imam, ini orang tanya macam-macam, jawabannya cuma satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dengan atau hasil olah pikiran saya, tetapi dari firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Makanya tadi solusi wanita yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah menjadi terbanyak penghuni neraka, kata Rasulullah, ya ayyuhan niswah tasaddaqna, perbanyaklah sedekah, wa aksirnal istighfar, perbanyaklah istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu sekalian, ya saya akhiri sekian saja karena pasti ibu udah bosan sama saya. Dan gak ada pertanyaan ya? Ada, oh gitu. Kalau saya pertanyaannya saya kasih syarat satu, jangan sulit-sulit. Ya, satu jangan sulit-sulit. Dan yang kedua dengan langsung catatan atau mungkin pakai mic. Dan yang ketiga, fokus tema yang kita bahas, insya Allah. Tapi kalau seandainya ada masalah-masalah yang emergency, kita ketahui di luar tema, insya Allah kita usahakan kita jawab kalau bisa. Wallahu a'lam. Cukup. Jadi begini Ibu ya, sebetulnya kunci utama adalah pertama ilmu sebelum dakwah. Siapapun yang berdakwah dengan ilmu yang cukup, insya Allah nggak bikin orang lari. Karena yang disampaikan penuh isi, yang disampaikan penuh makna. Gitu loh. Kemudian yang keduanya lemah lembut ketika menyampaikan. Sehingga pesannya Allah kepada Nabi Musa ketika mendakwai atau ketika berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa sama Harun, ucapkan, sampaikan dengan penuh lemah lembut kepada Fir'aun. Mudah-mudahan Fir'aun itu sadar atau takut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bersabar setelah mendakwai orang. Dan yang keempat,
Jangan sampai ada pelampiasan emosi kesel, tapi sampaikan penuh dengan keikhlasan. Kalau seandainya orang ini jelek, nggak bagus, berangkatnya itu hanya ya Allah, kasihan ini orang kalau nggak ngerti. Kasihan dia itu kalau tersesat itu, insya Allah. Kalau cara kita tidak emosional, tidak pelampiasan, itu nyampe pada hati. Nah, yang tidak kalah pentingnya, nasihat itu keluar dari lubuk hati kita yang terdalam, Bu. Karena segala sesuatu yang muncul dari hati akan sampai ke dalam hati. Tapi kalau hanya lisan, juga sampai hanya telinga, keluar dari telinga satu. Nah, yang terakhir, doakan, Bu, ya. Setelah orang yang kita dakwai itu didoakan. Jadi 5 inilah insya Allah cara membuat orang supaya tak lari sama kita. 1, ilmu sebelum berdakwah. 2, lemah lembut ketika kita berdakwah. Sabar setelah kita berdakwah. Ikhlas dan sayang berangkatnya kita berdakwah. Dan yang kelima, doakan setelah kita dakwah. Mudah-mudahan dia dikasih hidayah oleh Allah, dilembutkan oleh Allah, didekatkan kepada hidayah. Terus seperti itu doanya. Insya Allah cara-cara kita minimal gini. Kalau seandainya dia nggak terima, dia nggak kesel sama kita. Itu aja. Ada lagi yang lain? Ya, takziah sama orang kafir atau tetangga kafir itu boleh. Ini saya jelaskan panjang lebar di dalam kitab saya, judulnya Sunnah-Sunnah Setelah Kematian, dan sudah tercetak. Di antaranya tata cara bertakziah dengan orang kafir. Apa yang dia ucapkan, kita ucapkan, semoga Allah panjangkan umurmu, semoga Allah kasih berkah hartamu, dan semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Itu caranya. Boleh. Adapun dengan orang yang mati gimana? Ya nggak usah mendoakan, karena nggak boleh kita mendoakan istighfar orang kafir. Allah berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kana uli qurba. Tidaklah patut bagi orang nabi dan orang-orang mukmin mendoakan orang-orang yang mati dalam keadaan syirik walaupun keluarga dekatnya. Itu takziah. Jadi kita boleh datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarganya dengan cara semoga Allah panjangkan umur keluargamu, semoga Allah kasih berkah hartamu, dan semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Itu doanya, ya. Jangan semoga yang lainnya mati. Jangan. Iya betul. Pergi ke negeri orang kafir ada 4 macam. 1, pergi untuk jalan-jalan. Ini yang tidak boleh secara mutlak tanpa catatan. Yang kedua, pergi untuk berobat dan berdagang. Ini syaratnya harus ada 2 dipenuhi. Agamanya kuat, akhlaknya bagus. Yang ketiga, ilmunya cukup. Terus kemudian pergi di dalam rangka untuk berdakwah. Ini tidak ada masalah, ya. Nah, yang terakhir pergi untuk tinggal di sana, entah dia tugas negara atau tugas kantor. Ini syaratnya 4. 1, atau belajar, ya, belajar. Jadi pergi ke sana untuk belajar, tugas negara atau tugas kantor. Tinggal di sana, sehingga tinggal di sana itu imma karena belajar. Syaratnya ilmu di negaranya nggak ada, punya kekuatan agama, ilmu agama yang cukup, dan keimanan yang kuat, yang bisa membentengi syubhat
dan berbagai macam pengacuan-pengacuan agama yang mungkin dia membuat syubhat-syubhat tentang masalah agama. Itu aja. Nah, selanjutnya pergi ke sana untuk tugas negara, ya jelas syaratnya sama tadi, ada 3, ilmu, akhlak, agama. Nah, tentang masalah pergi untuk ke tugas kerja juga begitu. Ada tambahan, yaitu mampu menegakkan syiar-syiar agamanya, ya. Jadi di samping agamanya kuat, 1, ilmunya cukup, memiliki akhlak yang mampu membentengi syahwat karena godaan di sana besar, dan plus bisa menegakkan syiar agamanya, sholat Jumat bisa, jamaah bisa, itu. Nah, adapun pergi ke sana untuk silaturahmi, ya itu tidak ada masalah ke keluarga, ya karena dia nggak akan tinggal ke sana dan dia akan balik lagi. Itu pergi ke sana macam-macamnya. Jadi ada pergi 1 untuk jalan-jalan, ada yang keduanya pergi untuk dakwah, ada pergi untuk dagang, ya, ada pergi ke sana untuk silaturahmi, macam-macam tadi. Nah, ada yang tinggal di sana untuk kerja urusan negara, untuk belajar atau untuk kerja biasa. Ini syarat-syaratnya sudah saya sampaikan tadi. Silakan yang lain. Iya, kalau jalan-jalan mutlak nggak boleh di sana, ngapain lihat orang-orang yang nggak benar. Ya karena di sana pasti ya, orang lihat orang telanjang, suami ibu nanti nggak bisa balik, repot. Itu kan gitu. Iya, sekarang kita yang menjadi pertanyaan, kita bisa nggak melepaskan dari semua kondisi-kondisi tadi yang mengitari kita. Ya contoh saja, saya pernah ketika dakwah ke Jerman, diajak jalan-jalan museum. Gak mungkin ada museum toh. Iya, minimal lihat patung telanjang. Kalau mendingan patungnya yang telanjang. Begitu loh. Belum lagi yang lainnya, subhanallah. Itu. Tapi kalau ibu ke sana di dalam rangka untuk studi banding, bikin disertasi, atau risalah, atau skripsi, boleh. Gitu loh. Ke tempat-tempat itu dibolehkan. Tapi kalau murni jalan-jalan, pertama memperkaya mereka. Kalau ibu jalan-jalan ke negara-negara Islam, dan hampir sama juga, menguntungkan negara Islam, menambah devisa negara Islam. Itu. Ya contoh aja, Masya Allah, kita repot-repot sampai jalan ke pantai Pattaya, ngapain? Di Indonesia aja pantai muter banyak kok. Keliling itu pantai semuanya. Mau pantai apa? Ada aja semua Indonesia itu. Pantai yang banyak sampahnya ada. Itu. Pantai yang terjun nggak bisa balik ada. Itu. Kurang apa? Itu tentang hutan, Masya Allah, di Indonesia, Malaysia. Banyak tempat jalan-jalan. Ya. Sekarang apa yang nggak ada? Itu aja. Acara yang paling bagus kalau kelahiran ya akikah. Kalau pindah rumah makan udah nomor 1, makan udah. Nggak ada lagi udah. Paling mantep, nambah kolesterol udah. Itu kan itu. Makanya repot juga ya. Kalau hidup itu maktur ya, makan turu tok. Jadi ini saya pesan di sini, makan harus dikontrol Bu, karena betul-betul Masya Allah. Kalau ngontrol makan itu dari sehat, lihat aja, kita pernah nggak ngelihat ada kambing sapi setruk? Nggak ada. Itu karena makanannya ngontrol. Itu, Insya Allah. Ya.
Masukin rumah juga begitu, ngumpul aja caranya, kita kumpul, undang tetangga, teman-teman, makan-makan, sudah. Nggak ada. Kalau memang kita boleh ya, itu dibolehkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya ada walimah untuk pindah rumah, walimah untuk khitan juga ada, walimah juga untuk masukin rumah. Ya makan aja. Tidak ada acara marhabaan apalagi macam-macam ya. Ya, kalau acara itu hanya sekedar untuk pamit, ya nggak ada masalah. Jangan sampai dijadikan sebagai ritual rutinitas. Alias kalau pulang pisah wajib atau harus dianjurkan untuk seperti itu. Nggak ada masalah. Ya, yang penting acaranya hanya sekedar makan-makan saja. Perlu diketahui bahwa Rasulullah ketika bersikap berlemah lembut itu hanya sekedar pertama itu dilakukan sebelum turun ayat-ayat wala wal bara. Yang kedua itu dilakukan di Madinah sebelum turun ayat-ayat as-saif yaitu pedang. Dan yang ketiga itu dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka untuk dakwah. Ya. Dengan demikian sikap Rasulullah SAW kalau seandainya mengalah atau bersikap lemah lembut itu murni setelah sebelum hijrah, sebelum turun ayat-ayat jihad, saif, dan dalam rangka untuk mudarah mendekati mereka. Contoh saja Rasulullah berlemah lembut kepada orang Yahudi yang dulu bekas pembantunya. Ketika sakit dia didatangi, kemudian didakwai, akhirnya masuk Islam. Nah, prosesnya untuk dakwah. Atau memang kadang Rasulullah bersikap mengalah, karena memang ladenin ini nggak perlu, nggak untuk. Pernah Rasulullah dimaki sama orang buta di Madinah. Ada orang buta, ya. Udah jelek, buta akhlaknya ini, dimaki. Gitu. Ini sambil ngomel bahwa itu kerikil, Bu. Mana yang namanya Muhammad? Kalau saya bisa melihat itu, saya akan lempar tuh mukanya. Terus apa kata Rasulullah sambil dia diam? Ya Allah, engkau telah butakan matanya, juga kau telah butakan hatinya orang itu. Kasihan Rasulullah melihatnya. Akhirnya Rasulullah nggak ngeladenin diem karena kasihan banget gitu loh. Sudah buta mata, buta hati, gitu kan? Adapun sikap terhadap Muslim, masya Allah, Rasul itu sampai sama orang jelek pun selalu berbaik hati. Pernah ada orang yang jelek kelakuannya, datang ke Rasulullah. Sebelum masuk ke rumah, Rasul mengatakan kepada Aisyah, bi'sa akhul ashirah, bi'sa akhul ashirah. Ini sejelek orang. Setelah datang di depannya, dia bermuka senyum, bermuka ceria dan senyum. Ya. Ini kenapa? Karena ada suatu maslahat. Maslahatnya apa, Bu?
orang ini kalau diperlakukan kasar akan semakin jelek lagi. Makanya Rasulullah tahu, ini orang kalau saya perlakukan kasar, jelek, semakin jelek. Makanya saya perbaiki dalam rangka untuk memberikan kebaikan dan mengajak dia kepada kebaikan. Nah, kadang-kadang Rasulullah bersikap lemah lembut kepada orang Yahudi atau yang lainnya. Itu dalam rangka untuk mendakwai. Contoh, pernah ada orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum. Apa artinya assam? Kematian atas kalian. Aisyah ketika itu langsung terdorong untuk menjawab, emosional ya. Waalaikumsalam, kematian juga atas kalian. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah irfiki. Wahai Aisyah, bersikaplah lemah lembut. Fa inna Allah idza arada khairan bi ahli baitin adkhalahu Allah taala ar-rifqa. Jika Allah menginginkan satu kebaikan atas keluarga, maka Allah masukkan kelemah lembutan. Makanya innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan ada di dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya. Maka Rasulullah bersikap ini dalam rangka untuk mendakwahi dia. Ya. Intinya Rasul itu bukan manusia pengumpat, pencela dan omong kotor, enggak ada. Ya. Hatta sama orang kafir. Kita harus bedakan tegas sama keras, ngumpat sama mencela, mengutuk. Bahkan al-la'anuna, tukang kutuk, tukang cela, tidak layak, tidak patut untuk jadi saksi dan syuhada dan juga syufa'a, memberi syafaat nanti di hari kiamat. Maka hindari omong kotor, kalimat pedas, suka mengumpat, dan yang lainnya itu bukan watak kenabian dan bukan watak umat atau kebiasaan akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Sebetulnya orang seperti ini sangat gampang tapi juga sulit. Gampang karena kosong. Karena kalau sudah kena orang kosong itu lebih mudah untuk dimasukin, diisi daripada orang yang sudah kena syubhat Islam salah tapi ngaku benar itu. Nah, sebetulnya cara yang paling efektif ya kita sering-sering ajak untuk diskusi dengan orang-orang yang lebih alim. Diajak main ke rumah ustadz atau rumah ulama atau siapa orang yang lebih ngerti. Itu cara yang paling efektif memang. Terus kemudian kalau imam ibu bisa ya ajak diskusi tentang watak dan tabiat dunia. Hidup ini untuk apa? Terus kemudian kita ini mau kemana? Setelah kita mati nanti bekalnya apa? Itu aja dipertajam, insya Allah. Orang yang gak percaya adanya kiamat dan percaya adanya Allah, menyembah dan mengkultuskan, memuja dunia, itu pahamkan pada watak dunia. Di mana insya Allah nanti sore kita akan jelaskan tentang di PT Makona'ah itu watak kehidupan dunia insya Allah. Itu bagaimana watak kehidupan dunia yang penuh dengan fluktuatif, gampang berganti layar, yang kaya gampang jatuh miskin, yang muda kuat gagah, gampang menjadi tua, yang sekarang ini berduit, ya, bertahta, berkuasa jatuh miskin dan jatuh martabat. Itulah hidup dunia. Gak ada yang abadi, semuanya sementara. Nah ini kalau dijelaskan terus digiring ke sana, insya Allah lama-lama akhirnya paham. Apa yang selama ini dibangga-banggakan itu ternyata tidak sebenarnya. Yang sebenarnya adalah walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itulah yang lebih baik dan yang lebih kekal. Itu
yang kita harus tekankan. Terus kemudian yang kedua, penekanan terhadap masalah nikmat Allah, karunia Allah. Dunia ini milik siapa? Pahamkan. Sampai sekarang sehat yang kita miliki, harta, keberhasilan, kesuksesan, ini semuanya milik Allah. Jadi pahamkan tentang asal-usul manusia. Setelah kita pahamkan asal-usul manusia, kita pahamkan tujuan hidup ini untuk apa? Apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau memang begitu, kita kalau hanya hidup untuk makan, kambing lebih mulia. Karena kalau gendut bagus buat korban layak. Itu masih mendapatkan pahala. Nah ini Masya Allah seger gemuk, dikorban gak kena, dibuat akikoh gak halal. Nah itu untuk apa? Nah itu kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Nah ini dipahamkan. Nah setelah itu akhir kita setelah meninggal dunia ini nanti kemana? Surga atau neraka? Insya Allah dengan diskusi ini level-level permasalahan ini, suami akan bisa mulai paham, percaya pentingnya agama. Siapa yang punya kita harus tunduk, kita harus tawadhu, kita harus hilangkan kesombongan, keangkuhan, dan mau beribadah kepada Allah. Yaitu ya, gambarannya gampangnya gini loh Bu. Masya Allah, ibu punya madu, madunya hidup, imannya kuat. Masya Allah. Tapi kadang-kadang sakit hati nggak sama madu? Nah, itu contoh paling enak. Itu enak nggak Bu punya madu? Enak. Madu itu bagus. Itu. Jadi subhanallah, istri keduanya suami saya itu solehah ini. Tapi keselnya hati kita tahan. Kita harus cintai dia dengan penuh karena semata-mata dia itu mukminah. Kebencian hati, kecemburuan, itu soal pribadi. Saya harus kalahkan. Itu contohnya. Itu. Contoh lagi, ibu ngutangin orang gak balik. Nah itu. Dari sisi mukmin muslim, Masya Allah, dia nggak bayar utang karena memang jatuh miskin, nggak bisa balikkan, dan dia sudah menyatakan itu. Ibu tetap harus mencintai dia, walaupun menyakitkan ibu, mengecewakan ibu, alias duitnya nggak balik. Nah, tapi kalau tadi bau badan gimana? Ya itu sama, ya. Makanya wanita itu bau badan nggak boleh anjir, bau badan juga nggak boleh wangi. Gimana terusnya? Sedang-sedang saja. Karena kalau keluar bau wangi mencolok, dicium laki-laki dengan syarat ya. Kalau nggak ada laki-laki nggak apa-apa. Kalau diprediksi, diperkirakan dari rumah sampai tempat tujuan nggak ada laki-laki sama sekali, ya nggak apa-apa pakai minyak wangi. Itu. Kecuali suami tok, ya nggak apa-apa. Itu. Asalkan nggak ada laki-laki. Pulang sampai pergi pulang lagi. Itu. Ini tentang masalah pakai minyak wangi. Silakan yang lain. Gini, ibu membencinya harus tertakar memang. Ini subhanallah.
Ini sebetulnya pertanyaan mendasar. Dan untuk meletakkan benci cinta karena Allah yang sifatnya ibadah itu gak gampang. Nah, ukurannya otomatis ukuran syariat, ukuran dalil, ukuran agama. Contoh sekarang tertakarnya gini, Bu. Dia tidak pakai hijab. Kira-kira Allah dan Rasulnya membenci orang tidak pakai jilbab itu sejauh mana sih? Itu loh caranya. Jangan lebih dari itu. Contoh lagi, ada orang yang suka ghibah. Allah dan Rasulnya membenci orang ghibah. Rasul aja ketika praktek lihat orang ghibah. Pernah ada orang yang ghibah 2. Lalu Rasul katakan, inzila. Setelah melihat di jurang itu ada bangkai keledai yang ngelembung besar, maka 2 orang itu disuruh turun ke jurang. Wahai fulan dan fulan, turunlah wakula dan makanlah itu bangkai. Orang 2 tersebut mengatakan, ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga engkau Allah mengampunimu. Gimana mungkin saya makan bangkai? Apa kata Rasul? Kau makan bangkai keledai itu lebih ringan dosanya ketimbang kau bicarakan aib saudara kamu. Lihat, Rasul cara menunjukkan bencinya orang ghibah, ya ini kita tiru gitu loh. Kita benci sebatas ini orang membicarakan orang lain. Nah, dalam hal lain enggak kan, dia bisa mencintainya ketika sholat, ketika dia infak, ketika sedekah. Nah, nakar ini kadang-kadang banyak yang dipengaruhi oleh hati, perasaan, dan soal pribadi. Makanya terus kita latih, dan terus kita harus baca, Rasul membenci orang ini caranya gimana ya, gitu loh. Karena takarannya itu dalil. Contoh, Rasul membenci istrinya ketika ngomongin madunya. Pernah nih kisah, mau diceritain gak Bu? Mau, insya Allah gak apa-apa. Ibu gak mungkin lah, ya cuma 1 aja insya Allah. Ini cuma contoh. Jadi pernah Aisyah sama Sofia itu pergi bareng sama Rasulullah. Nah, kendaraannya Sofia itu kosong. Kendaraannya Aisyah itu kosong, muatannya nggak terlalu berat, nggak terlalu banyak. Nah, kendaraannya Sofia itu penuh bebannya. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi Aisyah. Wahai Aisyah, saya mau memberikan sesuatu usulan, masukan, ini pahala, mau enggak? Apa ya Rasulullah? Ini kendaraan kamu rada ringan, kendaraannya Sofia itu kosong, boleh enggak sebagian barangnya Sofia dititipkan di kendaraan kamu? Enak aja, kendaraan Yahudi pendek itu, katanya, ini Aisyah. Itu. Akhirnya Pak Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, laqad takallamti bi kalimatin law muzijat bil bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan satu kalimat, kalau buat garami lautan maka akan cukup. Dimarahi ketika itu, membenci kalimat itu. Apakah setelah itu benci lain semua sampai Masya Allah ini diem-dieman? Enggak. Rasul membenci kalimat itu dilontarkan oleh Aisyah. Dan ini enak aja dititipin barangnya Yahudi pendek. Udah Yahudi pendek lagi, coba. Akhirnya apa? Wahai Aisyah, kamu mengucapkan satu kalimat, kalau seandainya buat nyaramin lautan akan cukup. Dimarahi Rasulullah. Rasulullah membenci kalimat itu sebatas bencinya terhadap kalimat itu. Setelah selesai. Itu. Dan yang lainnya. Itu dari sini kita harus memang sering membaca ini, bagaimana Rasulullah cara membenci ini, cara membenci ini. Tapi secara umum hati kita nggak setuju, pokoknya kalau ada maksiat itu dilakukan. Semata-mata karena maksiat, bukan karena pribadinya dia, atau ada urusan pribadi yang sedang stressing, saling nggak seneng, nggak. Sebetulnya sebelum ada ini, anak tetap senang, gak ada masalah. Tapi setelah dia dengar selingkuh, nah itu. Subhanallah, kebencian seorang mukmin yang fitrahnya, nalurinya bagus.
Walaupun awalnya nggak ada masalah, suka sama suka, setelah dengar kemaksiatan, benci, itulah kebencian karena Allah. Ya, bukan tertakar karena pribadi. Buktinya, sebelum dia melakukan kesalahan ini, saya nggak ada masalah, saya care, saya juga dekat, saya juga nyapa, saya juga senyum. Itu insya Allah sudah karena Allah. Ya, ada lagi Bu, silakan. Sebetulnya kalau kita sekarang ini ta'awun atau bergabung dengan kegiatan sosial itu pembicaraan adalah untung rugi maslahat mudarat. Ya. Intinya kegiatan luar itu sifatnya adalah sunnah, kegiatan dalam rumah itu sifatnya adalah wajib. Tetapi kegiatan luar itu kadang ada yang berhukum bisa wajib, seperti kajian bagi orang yang ilmunya masih minim. Silaturahmi juga begitu, bisa hukumnya wajib. Ya. Nah, sekarang timbang aja maslahat madarat. Tapi kalau tidak mau nyampur karena tadi, maka bisa saja muncul sifat-sifat angkuh itu. Karena nanti menganggap bahwa saya kalau di sana hati saya jadi kotor dan yang lainnya, jangan. Ya, hendaknya kita dimanapun bisa menjaga hati tetap, dan selagi itu perkara yang sunnah, tidak sia-sia. Umpamanya ngumpul untuk dakwah, ngumpul untuk silaturahmi, ngumpul untuk kajian. Tidak ada masalah, itu bagus, ya, ibadah, bukan sia-sia, tambahan daripada ini. Tapi kalau hanya ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul tok, nggak ada dakwahnya, nggak ada kajiannya, nggak ada nilai-nilai positifnya, ya minimal arisan lah gitu. Nanti larinya biasanya ngerumpi, ngomong, lantur, ya harus ditinggalkan itu ya. Yang lainnya silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Munafik itu ada dua macam. Munafik yang nifaknya kelas i'tiqad, keyakinan, yang itu disebut kelas kakap, dan tempatnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka kita di sini secara dohir, kalau tahu kita harus benci. Tapi untuk mengetahui orang munafik satu ini susah. Rasul saja kalau tidak mendapatkan wahyu sulit. Makanya dalam seumur-umur kita tidak pernah menemukan orang munafik dihukum bunuh oleh Rasulullah. Diperangi oleh Rasulullah, nggak ada. Karena sulit ngadepin orang munafik. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika saat Abdullah bin Salul meninggal dunia, ya, itu tetap beliau mensolati, Bu. Kalau nggak turun wahyu, Rasul gak mundur, tetap sholat. Turun wahyu langsung Rasulullah SAW menarik diri. Nah, tentang masalah nifak kecil, yaitu nifak amali, itu kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat, ya kita harus jauhi perbuatannya aja, sebatas perbuatan nifaknya itu. Ya kalau dusta kita benci, kalau janji ingkar kita benci, kalau amanah khianat kita benci, itu aja. Yang lainnya, sholatnya, jamaahnya, insya Allah semuanya itu kita cintai karena sholat jamaahnya, karena baiknya membaca Al-Quran, karena rajin ngajinya, itu. Jadi nifak amali. Dan kita harus berlindung masing-masing dari nifak yang doa diajarkan oleh Rasulullah. Sudah hafal semua, Bu? Alhamdulillah, belum hafal. Masya Allah. Terus doa apa yang hafal, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Satu doa itu. La haula wa la quwwata. Ya, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq.
Jadi Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syiqaq, pecah belah, wan nifaq, kemunafikan, wasu'il akhlaq, dan buruknya akhlak. Akhlak yang paling buruk. Ya, kita mohon berlindung kepada Allah. Oke, ibu-ibu sekalian, ini mungkin sebelum ditutup ya, kita mungkin setengah jam Mas ya. Bapak Ibu, ini Bapak sekalian, soal masalah kaitannya dengan yang pertama tadi apa? Oh iya, Rasul katakan tahadu tahabu mutlak. Terus kemudian Rasul juga mengatakan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur sama manusia, tidak bersyukur sama Allah juga mutlak. Dan juga Rasul katakan man sona'a ilaika ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang telah berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Ini juga mutlak. Oleh karena itu, hadiah saling balas-membalas antara orang kafir, muslim itu gak ada masalah. Makanya hadiah itu boleh dari muslim ke kafir, kafir ke muslim. Itu intinya masalah hadiah. Ya, beda dengan masalah sodaqoh, nggak boleh kepada orang kafir. Itu sodaqoh, infak juga nggak boleh. Tapi kalau hadiah boleh. Makanya bagian kurban, daging kurban itu boleh kita berikan kepada non muslim karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk memberikan hadiah. Fa'adim, ya it'am, berilah makan. Dan memberi makan itu tidak juga hanya batasannya orang muslim tok. Dan kita juga boleh membalas dengan balasan yang lebih baik, tapi dari sisi materi ya, materi loh. Ya bukan yang lainnya. Di sini masalahnya hadiah menghadiahi sifatnya materi. Kita balas yang lebih baik, nggak ada masalah kepada orang non muslim. Dengan itu mudah-mudahan dia tertarik dengan Islam dan masuk Islam itu. Nah yang kedua soal apa tadi? Oh ya, gini Bu. Sebetulnya yang dimaksud nas-nas kita tidak boleh menilai orang itu maksudnya surga nerakanya dia. Tapi kalau sekarang kita itu harus waspada, pilih-pilih teman, artinya ini loh yang baik, ini yang buruk, untuk kepentingan keduniaan kita, supaya kita tidak kecebur dalam lubang kejelekan, itu harus. Jadi menyatakan bahwa ini teman baik untuk kepentingan keduniaan saya supaya selamat. Dengan memilih ini baik, ini jelek, maksudnya neraka surga, itu beda. Maksudnya menentukan orang ini baik, ini orang jelek dalam rangka untuk memvonis surga nerakanya, memang itu milik Allah, nggak boleh kecuali Allah.
Tapi kita memilah ini orang baik, ini orang jelek dalam rangka untuk kita jadikan teman kita. Dalam rangka untuk menjaga saya supaya baik dan tidak hancur rusak, harus. Makanya dalam hadis banyak sekali almar'u ala dini khalilihi, orang tergantung agama temannya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan nilailah orang itu dengan temannya, loh kan, sampai begitu. Nilailah orang itu dengan temannya. Dengan siapa dia bergaul untuk kepentingan keselamatan kita di dalam pergaulan duniawi. Tuh ya. Ini harus kita pilah, harus kita bedakan. Maksudnya kita tidak boleh menilai orang baik, jelek maksudnya surga nerakanya. Begini loh, ini orang jelek, pasti neraka. Orang baik ini pasti surga. Nggak boleh. Tapi kita harus, ini kayaknya orang baik, layak untuk jadi teman saya. Ini orang jelek, tidak layak untuk jadi teman saya. Dan kita punya standar kok. Orang baik ada standarnya melalui Quran Sunnah, orang jelek ada standarnya melalui Quran Sunnah. Kita bisa lakukan itu dibolehkan ya. Oh iya, ini Bu, Rasul mengatakan di dalam hadis Bukhari ini Bu, al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu seperti sekompi pasukan. Wa ma ta'arafa ikhtalafa wa ma tanakara ikhtalafa. Yang cocok akan akor, yang berbeda akan berpecah. Makanya betul, lihat aja Bu, penipu kelompoknya sama siapa? Penipu. Dan orang yang sekarang pengerumpi juga kelompoknya pengerumpi. Maling, akor sama maling. Rampok, akor sama rampok. Koruptor, akor sama koruptor. Itu sampai orang yang sekarang ini pecandu poligami, buat klub poligami. Itu kan gitu. Ngumpul. Karena seperti burung, bango sama bango. Emprit sama emprit. Bebek sama bebek. Coba kalau emprit sama bangun ngumpul, dipatok. Kan gitu. Kita sekarang berteman dengan berdakwah harus dibedakan, Bu. Berteman itu maknanya kita bersahabat dan ukurannya sampai katanya Imam Al-Ghazali menukil dari Umar bin Khattab, kalau kamu belum bisa menguji teman kamu dengan 4 apa 3, jangan jadikan teman. 1, ajaklah sekarang tidur bersama, maksudnya ketahuan. Terus kemudian bermuamalah kamu dengan uang. Yang ketiga, safarlah kamu, maksudnya bepergian bersama. Nah, itu baru ketahuan. Ya. Nah, berdakwah itu kepada siapa saja, bahkan Rasulullah sahabatnya itu Masya Allah. Yang akrab itu enggak banyak loh, Bu. Walaupun semua sahabat Nabi. Tapi yang sangat akrab sama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi berdakwah kepada siapa saja. Itu makna perbedaan antara bersahabat dengan berdakwah. Dakwah kepada siapa aja, nyampur kepada siapa aja, masuk ke lini mana saja, tapi bersahabat itu beda. Ada lagi? Sikapnya muamalah aja diperbaiki tentang masalah sahabat yang harus mencintai, memberi biji hati itu harus tetap dijaga. Karena inilah termasuk fitnah. Mereka lebih bisa menunjukkan nilai-nilai Islam daripada kita. Contoh aja, orang Islam jorok ini, orang kafir lebih bersih. Bukan berarti agamanya begitu, tapi dia memberikan suatu atraksi-atraksi
mengadop dari agama kita sehingga membuat tertarik. Sehingga kita lebih mencintai mereka daripada non-muslim, ini orang muslim. Itu aja ya. Hati-hati ya. Itu bisa kita tertipu sehingga membenci agama kita. Benci. Bahkan kita harus lebih bisa berakhlak, menunjukkan kebaikan. Jangan sebaliknya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, ya Allah janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Orang kafir mau masuk Islam enggak jadi gara-gara kita menampilkan Islamnya enggak bagus. Ada lagi? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kayaknya kurang bisa membedakan mana bersahabat, mana bergaul, mana berdakwah. Ini ya. Bersahabat dari kalimat sahabah, artinya suhbah, artinya lengket nempel, Bu. Bergaul di sini sama muslim semua harus. Kita nggak boleh sama muslim diem-dieman. Ketemu ngucapin salam, sakit ditengok. Hak 5 itu harus berlaku semua kepada semua muslim, yang jelek dan yang baik loh, Bu. Jadi tolong dicamkan hak 5 tadi, kalau ketemu salam, kalau mati anterin ke kuburan, kalau sakit ditengok, kalau bersin alhamdulillah ngucapin yarhamkillah, jangan aduh ini orang jelek enggak usah hiduin, biarin nyungsep. Jangan. Hak itu tetap. Jadi ada bersahabat, ada bergaul, ada berdakwah. Bergaul sama muslim siapa aja. Cuma kita kalau akhirnya ditawari gini loh, Bu. Saya yang mempengaruhi apa dipengaruhi di tengah pergaulan. Itu loh tawarannya. Lah kalau kita sekarang malah lebih jelek, lebih terpengaruh. Ya tadi dalam surat Al-A'raf jawabannya ayat 199 tadi apa? Khudil af wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu surat Al-A'raf pakai kita. Itu. Nah, kalau kita bisa nyerang terus, silakan dakwah. Nah, kalau tidak bisa berdakwah, nggak bisa bergaul, ya udah terakhir bersahabat. Cari sahabat yang benar. Kalau ibu sekarang bersahabat bisa, teman-teman yang benar. Terus bergaul bisa. Maksudnya bergaul bisa itu apa? Biarpun saya bergaul dengan macam-macam orang, tapi tetap saya masih tetap istiqomah, komitmen, konsisten, masih tetap bisa mempertahankan identitas. Silakan, monggo, bagus itu. Apalagi dilanjutin berdakwah, Masya Allah, gitu loh. Paham nggak, Bu ya? Ya, paham nggak? Ya udah, kalau nggak ya sudah. Silakan. Ya, silakan. Udah berapa puluh? Masya Allah, udah serenteng berarti. Ya, silakan. Ya, yang lainnya didengerin. Ya, ibunya enaknya gimana? Ibu, saya tanya, ini ngomong cerai dijatuhkan benar-benar itu berapa kali persisnya? Kalau dari keluarganya sih katanya sudah 3 kali lebih lah, 3 kali. Udah. Karena dari marah-marahnya benar-benar itu. Ya, oke.
Jadi gini, talaknya orang marah itu kalau marahnya masih di ambang sadar, jatuh. Kalau sampai marahnya nggak sadar, pingsan umpamanya, saking Masya Allahnya, oke nggak jatuh. Tapi rata-rata marah yang ada itu marah wajar, maka cerai itu jatuh. Nah subhanallah, orang itu kalau sudah biasa marah jatuhin cerai, nanti keulang terus Bu, Masya Allah. Karena sudah menjadi ringtone marah. Jadi ringtone marah itu kalau sudah bunyi, ya pasti wah keluar nih. Kayak HP kan kalau sudah ringtone, paling bunyi ini. Bunyi cerai nanti. Nah, itu menjadi kebiasaan. Nah, dalam konteks seperti ini, maka hati-hatinya sebaiknya dijatuhkan 3, berpisah, dan menikah sama orang lain. Dan kalau memang ditakdirkan Allah terus-terus, kalau cerai lagi, nah baru boleh nikah. Itu caranya, paling baik. Gitu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum. Masya Allah. Baik. Cerai itu ada 2 macam, yang namanya tolak sharih, yaitu cerai yang jelas mengucapkan kamu saya talak. Ini tanpa harus ada unsur niat atau ini jatuh secara otomatis. Tapi ada yang cerai namanya kinayah, yaitu sindiran. Udahlah pulang ke rumah orang tua kamu, udah enak saya bosan lihat kamu. Itu niatnya apa? Kalau niatnya cerai jatuh. Kalau hanya sekedar ngusir, ngasih pelajaran, maka tidak jatuh. Ini tergantung niat. Itu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita sampaikan ke mereka? Ya, nasihat tentang pernikahan dulu. Tujuan kamu nikah itu apa? Itu diingetin aja dulu. Kamu dulu nikah itu tujuannya apa? Lihat pasangan kamu itu dulu lihat apa? Kok sekarang 15 tahun baru seperti ini? Itu. Emang lihat apa dulu? Lihat suami kamu itu melihat ketek apa? Itu sekarang kok, nah itu. Jadi sekarang ini kita ingatkan tujuannya nikah dulu. Ya, yang kadang kita sayangkan Bu, ada orang yang sudah nikah sampai 10 tahun belum tahu tujuan nikah. Subhanallah. Ya, itu. Maka di sini harus kita betul-betul ini kan. Dan yang kedua, terus disadarkan tentang masalah resiko bahayanya konsekuensi cerai itu dijelaskan. Anak, ini keluarga macam-macam insya Allah. Baik. Ada lagi? Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, kita mengajak saja, dan ini sifatnya sunnah. Kita di Indonesia sedang punya hajat untuk mendirikan TV UHF. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian punya kelebihan rezeki, nanti bisa menyalurkan infak ke IHBS TV, dan insya Allah nanti kita akan kasihkan rekening kepada salah satu ikhwah di sini, karena ini TV komunitas yang alhamdulillah kita sudah dapat izin resmi lewat antena rumah. Dan bukan antena parabola, tetapi memang ini bukan komersial, maka saya ajak, dan juga kita punya badan amil zakat dan infak sodakoh yang mengurusi berbagai macam saluran, ada yatim piatu, ada pengobatan fakir miskin gratis dan yang lainnya.
Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian kita ajak untuk bersama-sama terlibat dan semoga menjadi jariah amal kita nanti di akhirat insya Allah. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sebetulnya kalau dia itu orang beriman, masalah itu harusnya diselesaikan tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah itu lebih baik. Ya, ini namanya sudah ada masalah ditambah lagi ancam-mengancam. Dan dia belum tentu mendapatkan ridha Allah. Harusnya sebagai seorang beriman mengikuti petunjuk Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Karena sekarang mempertahankan pernikahan yang sudah jatuh 3 itu gak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan dosa ditambah dosa. Karena setiap hari statusnya adalah zina. Oleh karena itu, di sini harus diterima dengan lapang dada. Ya, mudah-mudahan dengan nanti ada sesuatu jalan keluar yang lebih baik. Mungkin jalan keluar itu bisa saja dengan pisah, menikah dengan yang perempuan dengan laki lain, yang laki dengan perempuan lain lebih baik. Atau setelah itu Allah takdirkan bisa kembali lagi, itu semua adalah pengaturan dan juga ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Itu aja. Jadi ancam-mengancam ini menambah masalah semakin rumit dan menambah dosa semakin berat. Itu aja, ya. Allah a'lam. Yang lain? Perlu diketahui bahwa seorang yang mulia adalah yang mau memaafkan saudaranya dengan terus memperbanyak doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu Bu, yang paling terpenting bagaimana kita bisa memaafkan. Ibu sekarang gak usah jauh-jauh. Ibu kalau mau menjelang tidur, ingat orang yang memusuhi kita, menyakiti hati kita, tapi ibu ikutin, semakin gak bisa tidur. Tapi kalau ibu maafkan, langsung les, langsung ini tidur, ngimpinya udah gitu umroh lagi, Masya Allah. Tapi kalau kita, aduh ini kurang ajar, ini Masya Allah, ini, aduh. Jadi mau tidur ngingetin musuh itu sampai 5, 10, ya udah capek, saraf tegang semua. Tapi kalau ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan. Bahkan kalau kita sering berdoa, ya Allah ampuni dan rahmati orang yang saya dolimi dan mendolimi saya. Itu subhanallah dahsyat. Ya, mendolimi dan saya dolimi. Karena kita nggak lepas mendolimi orang dan orang mendolimi saya. Ya, kita serahkan kedoliman itu sama Allah lewat doa yang sering dibaca Rasulullah. Udah hafal juga belum? Belum juga pasti. Rasul sering berdoa, Allahumma ansurni, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah bantulah aku untuk mengalahkan musuh, jangan bantu musuh mengalahkan saya.
Wansurni wala tansur aliyya, tolonglah aku untuk mengalahkan musuh, jangan tolong musuh mengalahkan aku. Wamkurli wala tamkur aliyya, ya Allah, bantulah aku untuk memakar musuh, jangan bantu musuh memakar saya. Wahdini wa yassiril huda ilayya, berilah aku petunjuk dan mudahkan kepada jalan petunjuk. Wansurni ala man bagha alayya, tolonglah aku untuk melawan orang-orang yang mendolimi saya. Masya Allah. Itu doa subhanallah, itu kita serahkan kepada Allah itu aja. Yaitu, ya Allah, bantulah, berarti kita serahkan kepada Allah. Yang lain silakan. Ya, oke. Masya Allah, ini kasus seperti seorang ulama besar, Bu. Ada ulama besar namanya A'mash. A'mash, ya. Semua orang ahli ilm tak kenal siapa A'mash. Masa kecil, dia itu banyak dihina temannya. Kenapa, Bu? Ya, subhanallah, saya hanya cerita bukan untuk merendahkan. Jadi kepalanya itu delesek, anaknya itu nggak bisa tinggi, kepalanya lehernya itu nggak ada, sehingga dia itu setiap main sama temannya diketawakan, diledek, nangis pulang, ledek, nangis pulang sering. Akhirnya apa? Lapor sama ibunya. Subhanallah, ternyata diberikan kedewasaan, kesempurnaan rohani walaupun cacat badan. Wahai ibunda, saya kalau bergaul sama teman saya terus begini, gimana ibunda? Ya, akhirnya apa? Ibu yang besar hati, penyayang mengatakan, wahai anakku, mau nggak kamu saya tunjukkan teman yang tidak pernah menghina kamu? Wah, siapa ibunda? Ulama, Masya Allah. Sejak itulah dia tidak berteman sama teman-temannya, hadir di majelis ilmu. Padahal umurnya sangat muda. Dan betul akhirnya menjadi ulama besar. Nah, motivasi seperti ini harus kita bangkitkan kepada anak kita. Ya, jangan kita sekarang hanya motivasi barat. Ya, banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang membangkitkan anak sehingga anak itu bisa pede bergaul, bisa bertahan di tengah berbagai macam kekurangannya. Pasti di balik itu ada kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Insya Allah. Ya, Allah. Ya, Mike. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya mungkin kesurupan kali itu. Ya perlu diruqyah. Karena gini Bu, Masya Allah, di setan jin masuk ke dalam tubuh manusia itu membawa sesuai dengan karakternya. Kalau jin anti sholat, bikin orang malas sholat. Kalau jin anti nasihat, diberi nasihat susah banget. Kalau jin anti sodako, bikin orangnya pelit banget. Kalau jin anti poligami, susah banget diajak poligami. Itu kesurupan, perlu diruqyah juga. Gitu, ya. Ya. Nah, kadang-kadang orang yang susah untuk menerima nasihat itu hatinya ada gumpalan-gumpalan penghalang syaitan. Kalau tidak adalah syahwat. Makanya caranya apa? Kata Rasulullah, idza aradta talyina qalbika famsah ra'sal yatim wa'at'imil miskin warhamil miskin.
Jika kamu pengen hatimu lembut, maka usaplah kepala anak yatim, dan rahmatilah orang-orang miskin. Nah ini Masya Allah, hadis yang mulia ini membuat hati kita itu lembut, gampang terketuk nasihat. Atau kadang-kadang ada sentimental yang memberi nasihat itu lawan apa? Musuh. Oh, itu gak pernah masuk, apalagi yang nasihat itu madu, gak pernah masuk. Gak pernah. Enak aja lu nasihatin. Oh, cekik aja untung loh. Itu kan gitu. Itu faktor-faktor masalahnya. Ada kadang faktor permusuhan, kebencian, ada faktor hasud, ada faktor hatinya keras, caranya tadi mengusap, bukan juga ngusap toh, kasih duitnya. Yatim diusap tok, rambutnya rontok. Ya kasih uang gitu loh. Miskin dirahmati, maksudnya juga dikasih sayang dengan berbagai macam bantuan. Insya Allah dengan cara itu kita memiliki hati yang lembut, gampang diberi nasihat. Dan terus mohon maaf sama Allah ya Bu. Ya Allah, lembutkan hati saya. Kenapa ya Allah? Hati saya ini kalau diberi nasihat masih susah banget itu. Insya Allah dengan cara itu hati kita gampang terketuk kebaikan. Demikian. Ada lagi? Karena waktu sudah sampai pada akhir kajian ini, maka Pak Ustaz silakan untuk ditutup. Ya, alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara kajian kita. Namanya aja siraman rohani, tergantung mulut botolnya. Ada yang botol mulutnya lebar dapat banyak, ada yang kecil kayak PPO nggak kena-kena. Tapi mudah-mudahan yang nggak kena-kena suatu ketika nanti kita akan ada kajian lagi ganti botol ya. Mudah-mudahan semakin hati kita tersirami dengan mutiara hikmah dari Al-Quran dan Sunnah sehingga semakin lembut, tambah hidayah, dan yang tidak kalah pentingnya bertambah dalam iman kita dan rasa takut kita kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.